Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Maka yakinlah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kita berharap Allah Ta'ala menghapus dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Syukur dan sabar bagaikan dua sayap seekor burung yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Jika salah satunya tidak berfungsi, dia akan bisa terbang tinggi burung. Begitu pula syukur dan sabar ini. Dan harapan kita dengan kita duduknya di tempat yang dimuliakan Allah di masjid dalam rangka untuk thalabul ilm, mudah-mudahan termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan juga diberikan nikmat waktu luang. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas pada kesempatan ini dengan tema peran tauhid untuk hidayah hati. Peran tauhid untuk hidayah hati. Kita tahu bahwa tidak sedikit kita menjumpai di dalam melihat dan menilai sesuatu bisa terbalik. Karena apa? Karena hati. Hati itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bisa benar posisinya, bisa tidak. Kalau tidak benar posisinya, dia terbalik. Dengan terbaliknya hati, maka kita jangan heran jika banyak, terutama kaum muslimin, melihat sesuatu terbalik. Kebenaran dijadikan sebagai sebuah kesalahan. Kesalahan dibela mati-matian. Dan bisa kita lihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Di antaranya yang barangkali perlu memberikan perhatian khusus, perhatian penting karena kecintaan kita kepada kaum muslimin, tidak sedikit perkara yang sesuai dengan Quran dan hadis, tauhid dan sunnah, diangkat sebagai sebuah ajaran yang barangkali aneh. Namun kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dinilai, dianggap sebagai sebuah hal yang baik, bahkan diberi predikat dengan predikat yaitu apa? Kearifan lokal. Padahal itu praktek perdukunan. Padahal itu praktek kesyirikan, seperti berkorban untuk yang menjaga laut dan menjaga pantai, menaruh sesaji untuk yang menjaga gunung. Itu sekarang begitu dibela dan dianggap sebagai kearifan lokal. Di zaman Nabi SAW
berhala-berhala merupakan kearifan lokal. Ya. Kemudian Nabi datang untuk meluruskan, ya. Dan tentu saja itu tidak mudah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam datang itu dianggap asing dan suatu saat akan menjadi asing, aneh lagi, ya. Tapi di sini Nabi menyampaikan berbahagialah orang yang dianggap asing. Tapi jangan sampai kita menganeh-anehkan diri dan mengasingkan diri. Tapi kita ketika ingin berbuat baik itu aneh dan itu asing. Ya. Itulah fenomena ya, yang barangkali kita bisa melihat sebagai sesuatu yang terbalik. Ya. Kenapa? Karena hatinya terbalik. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, pada kesempatan ini akan saya bahas ya beberapa poin. Ya. Yang pertama sebagai mukadimah, ya, yaitu fenomena terbaliknya hati dalam menilai sesuatu. Fenomena terbaliknya hati dalam menilai sesuatu. Ya. Coba kita lihat di mana satu kegiatan yang sangat digemari baik anak kecil maupun dewasa. Ya. Orang yang tidak punya maupun yang kaya. Itu apa? Permainan bola. Boleh-boleh saja. Tapi begitu hebatnya sehingga sekian harta dana begitu melimpah, ya. Sementara banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, itu sudah dianggap wajar. Dan itu kalau tidak dianggap wajar, justru yang menganggap tidak wajar itulah yang dianggap tidak wajar. Ya. Sekarang juga ada judi online, ada juga pinjaman online, sudah benar-benar dikonsumsi sedemikian rupa oleh masyarakat. Sehingga terbalik, tauhid dianggap kesesatan, kesesatan dianggap sebagai kearifan lokal. Yang sunnah juga demikian, sesuai dengan sunnah Nabi SAW dianggap yang aneh-aneh. Ya. Begitu juga dengan perbuatan maksiat, dianggap sebagai kebaikan dan dianggap sebagai biasa, bahkan bangga orang berbuat maksiat. Ya. Seakan-akan, maaf, hubungan di luar nikah itu dianggap biasa, sudah dianggap tidak hal yang tabu. Lebih-lebih mukadimahnya, pengantar terjadinya perzinahan, ya, seperti seorang laki-laki berdua dengan perempuan yang bukan mahram, alias pacaran misalnya. Nah, ini fenomena yang ada. Dan memang Nabi menjelaskan SAW terkait penilaian hati yang terbalik. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan-'udan. Fa ay qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa ay qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun baydha hatta ta'udul qulub 'ala qalbayn. Qalbin aswad murbadan kal kuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh." Nabi bersabda sallallahu, senantiasa yang namanya fitnah akan ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar, ya, sedikit demi sedikit. Hati kita ditawarkan oleh fitnah. Apa fitnah itu? Syubhat dan syahwat. Apa syubhat itu? Segala sesuatu yang mengancam untuk merusak akidah dan keyakinan. Itu syubhat. Ya. Segala sesuatu yang mengancam dan merusak keyakinan. Itu syubhat. Para jemaah. Ya. Seperti syubhatnya orang yang mengaku nabi, ya, Ahmad, Musaddiq, tapi banyak pengikutnya. Ya.
subhat keracuan yang disampaikan dan pemikiran-pemikiran yang bisa merusak akidah. Seperti apa? Islam liberal. Meskipun pada hakikatnya Islam liberal dia tepat, karena Islam itu adalah maknanya tunduk, istislam, patuh, alias jinak. Liberal liar. Bagaimana mungkin jinak sama liar digabungkan, kecuali dengan kawin paksa, ya. Sehingga tidak tepat dengan istilahnya sendiri Islam liberal tidak tepat. Kan memang itu syubhat, kerancuan, fitnah yang mengancam apa? Keyakinan. Ya. Yang pada akhirnya apa? Semua agama sebenarnya sama, ya, tujuannya sama, tapi apa? Jalannya beda-beda. Adakah yang punya pemahaman seperti itu? Maka kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, senantiasa fitnah itu ditawarkan kepada hati. Apa fitnah? Syubhat. Yang tadi contohnya, salah satu contohnya. Yang kedua syahwat. Apa itu syahwat? Segala sesuatu yang bisa merusak, ya, kemampuan untuk atau semangat untuk beribadah dan mudah untuk berbuat maksiat. Dan keduanya ini bisa kita dapatkan, ya, dengan cepat, ya, melalui apa? Melalui setan gepeng berupa HP. Iya. Bapak Ibu bisa melihat dua-duanya sekarang juga bisa dilihat, ya, syubhat dan syahwat. Syahwat itu keinginan untuk berbuat maksiat. Nah, Nabi menyampaikan senantiasa fitnah ini, yaitu syubhat ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti ayam tikar. Artinya sedikit demi sedikit seperti tapak meja yang ada di ini adalah anyaman layan benang. Itu para jemaah. Dan kata beliau, hati siapa saja yang menerima fitnah itu, maka akan tertoreh di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolaknya, maka akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam, kata beliau, qalbul aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyaraba min hawa. Yang pertama, hati yang hitam. Hati yang hitam seperti belanga hitam yang terbalik. Kalau ini tidak terbalik, tapi ini kebetulan ada isinya, ya. Kalau terbalik begini tidak ada isinya dan hitam, ya. Qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan. Kalau hatinya sudah terbalik begini, kalau ini yang benar begini, ya, hati itu adalah al-bi'a, satu tempat yang siap untuk menerima kebenaran para jemaah, menerima nasihat, menerima tausiah, menerima Quran, menerima hadis Nabi SAW. Tapi dia terbalik, maka terbalik tidak bisa diisi air, ya. Nah, kemudian apa? Kalkuzi mujakhiyan murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Apa akibatnya bagi hati yang terbalik? Dia tidak bisa mengenal yang baik, juga tidak bisa mengingkari yang mungkar, illa ma'asyraba min hawa, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Sehingga yang putih dianggap hitam, hitam dianggap putih. Dia mau putih, tapi ditawar lagi abu-abu, asalkan dapat mendapatkan apa yang diinginkan, illa ma'asyraba min hawa, kecuali mengikuti keinginannya hawa nafsu. Nah, ya. Adapun hati yang putih, qalbun abyad la tadurruhu fitnatun, tidak akan pernah bisa mencelakai fitnah apa saja, ya, madamatis samawati wal ardh, selama langit dan bumi masih tegak. Artinya hati yang putih ini senantiasa istiqomah, ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, di poin pertama ini, ya, itu di mukadimah ini, fenomena terbaliknya hati dalam menilai sesuatu. Saya kembali lagi contoh, ya, bahwa adakah praktek-praktek
yang mengandung kesyirikan kemudian dipertahankan, dibela, lalu diberi label-label yang indah seperti kalimat kearifan lokal, padahal kesyirikan. Ya. Ibu-ibu yang menggunakan pakaian menutup aurat, macam-macam yang dilabelkan. Sementara orang-orang yang menggunakan pakaian mini, ya, rok mini, baju mini, yang semua serba mini itu, dianggap sebagai sesuai dengan zaman. Ini terbalik. Yang seharusnya malu tapi bangga. Ya. Yang seharusnya malu tapi bangga. Dan Nabi SAW menyampaikan, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, kalau kamu tidak punya malu silakan berbuat semaumu. Nah ini. Ya, ini para jemaah. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan peran tauhid terhadap hidayah hati, untuk hidayah hati. Sebab hati ini memang paling penting. Ya, nanti pada penjelasan berikutnya. Dari hadis Hudzaifah bin Yaman tadi bahwa Nabi menyampaikan hati terbagi menjadi dua macam, satunya hati hitam, satunya hati yang putih. Hati hitam bagikan belanga yang hitam, atau gelas atau pintar dan terbalik. Ya. Tidak mungkin kita mengisi air dengan gelas yang terbalik. Tidak mungkin ibu-ibu mengisi makanan dengan piring yang terbalik. Tidak mungkin kita, ibu-ibu terutama, masak makanan dengan panci yang terbalik. Nah, sementara gelas yang benar posisinya, cangkir, bejana yang lain, itu siap untuk menerima isinya. Dan isinya kalau kita bilang gelas, ya, cangkir, piring, tentu isi-isi yang baik, makanan yang siap disantap untuk makan siang nanti. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, fenomena itu terjadi. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ya. Yang poin kedua kita akan bahas adalah kedudukan hati dalam kehidupan. Kedudukan hati dalam kehidupan. Ya. Di dalam Al-Quran maupun hadis ada istilah hati, kolbun, ada kolbun, ada nafsun, ya, ada fuad, ada juga ruh, ya, ada ar-ruh, ada an-nafas, ada al-qalbu, ada al-fuad. Ya. Itu memang hampir sama maknanya. Meskipun banyak digunakan hati, seperti ruh disebutkan dalam hadis. Ya ayyatuhar ruhut thayyibah. Ketika nanti malaikat maut, ya, datang kepada orang yang mau meninggal dan dia orang mukmin yang baik, dipanggil ya ayyuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik. Dalam Quran juga disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang baik, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, masuklah kau ke dalam hambaku, masuklah kau dalam surgaku. Ya. Nah, bagaimana kedudukan hati dalam kehidupan pertama para jemaah? Yang pertama, yang bermanfaat di hadapan Allah adalah hanya qalbun salim, ya, hanya qalbun salim. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, ya, yaitu dalam firman Allah surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Ayatnya yaitu 87, ya, dan 88 89, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Kenapa disebut harta dan anak-anak di sini? Karena memang kita sering membanggakan harta dan anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu hari kiamat tidak ada harta dan anak yang memberikan manfaat kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Nah, apa qalbun salim itu para jemaah? Ya, dari surat apa? Asy-Syu'ara. Ya. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Apa qalbun salim itu? Hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Dari 3 penyakit utama. Pertama, kesyirikan. Kedua, bid'ah. Ketiga, maksiat. Para jemaah, bebas dari riya sebagai bentuk kesyirikan, bebas dari perbuatan bid'ah, pemikiran atau keyakinan yang salah, ya, dan juga bebas dari maksiat, bebas dari kesombongan, iri dengki, ujub, dan penyakit lainnya. Itu qalbun salim, ya, hati yang selamat, ya, di mana disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 bahwa harta yang kita banggakan, anak-anak yang kita banggakan, harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, semua tidak ada manfaatnya. Ya, tentu kalau tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau baik, insya Allah tidak. Ya, harta untuk zakat, untuk sedekah, untuk haji, untuk umroh, untuk bantu fuqara wal masakin. Demikian juga anak-anak yang soleh bermanfaat. Namun kalau sekedar hanya mengumpulkan harta dan anak-anak, tidak akan pernah ada manfaatnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Betapa bangganya dengan anak keturunannya. Dan begitulah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bangga-bangga dan memperbanyak di zaman jahiliyah begitu. Tapi di sini Allah Ta'ala menafikan semuanya itu dan menetapkan apa yang bermanfaat ketika berhadapan dengan Allah. Qalbun salim. Apa qalbun salim? Hati yang selamat, ya. Apa cirinya selamat dari 3 penyakit utama? Syirik, bid'ah, dan perbuatan maksiat, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian rahmati Allah, bapak ibu sekalian, ya, yang kedua-dua B, ya, dari 2 tadi, kedudukan hati dalam kehidupan hanya, ya, yang bermanfaat di hadapan Allah hanya qalbun salim. Ya. B-nya adalah hati menentukan baik buruknya seseorang. Hati ini menentukan baik buruknya seseorang. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat, ya, salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ya, mudghah, segumpal daging. Jika baik, ya, daging tersebut, maka baiklah semua jasadnya. Jika rusak, buruk, maka rusaklah semua jasadnya. Itulah yang namanya qalbun. Tadi qalbun ada 2, Pak Ibu sekalian. Ada hati yang hitam, ada hati yang putih. Dan kita lihat hati yang hitam tadi, apa sifatnya? Hati hitam sifatnya dia terbalik, tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar, terbalik. Hitam dikatakan putih, putih dikatakan abu-abu, begitu seterusnya. Yang ada hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kepentingannya. Sesuai dengan kepentingan, benar atau salah, benar. Ya. Sesuai dengan kepentingan, salah atau benar, orang yang kepentingannya harus ngomong salah, ya salah. Ya. Jadi kepentingannya, syahwatnya itu yang menjadi tolok ukur para jemaah. Ya. Bukan lagi yang menjadi tolok ukur adalah firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Maka
seseorang akan ditentukan apakah dia orang yang baik atau orang yang buruk oleh apa? Oleh hatinya. Jadi hati ini menentukan baik buruknya seseorang. Ingat, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Jika rusak, rusaklah semua jasadnya. Abu Hurairah juga Ibnu Qayyim diikuti Ibnu Qayyim bahwa hati itu bagaikan komandan bagi tentara. Ya. Hati komandan bagi anggota badan, mata, lisan, telinga, kaki, tangan, kembali kepada bagaimana posisi dan kedudukan hati para jemaah. Ya. Kalau hatinya ya dikontrol dengan apa? Dengan perintah Allah, insya Allah akan menjadi wali Allah seperti yang disabdakan Nabi dan Allah berfirman, ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memberikan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa hambaku tersebut menambah dengan yang sunnah hingga aku cinta kepadanya. Dan kalau aku cinta kepadanya, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi kakinya untuk berjalan, menjadi tangannya untuk memukul. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan permintaannya. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi anggota badan dijaga oleh Allah senantiasa untuk menjalankan perintah dan menjalankannya. Kapan? Kalau Allah sudah cinta kepadanya. Ya, sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, aku jadikan tangannya untuk memukul dan seterusnya. Dan untuk mendapatkan kecintaan Allah, Bapak Ibu, agar hati ini menjadi komandan yang baik bagi anggota badannya, sehingga menjadi tolak ukur baiknya orang atau buruknya seorang. Ya, bukankah sering kita ngomong, bapak itu ya, ibu itu tuh, masya Allah ya, baik hati kan itu, baik hati. Apakah tahu isi hatinya? Tidak. Dari mana? Dari anggota badannya, dari wajahnya. Di mana wajah di sini ada mata, ada lisan, dan biasanya wajah ini mewakili seseorang. Seperti apa kondisinya? Marah, ya, ramah, balik, jadi marah jadi ramah, ya, atau yang lain. Nabi bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal fa'akhaka biwajhin turqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi bersabda, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ini wajah ini mewakili bagaimana hati seseorang. Demikian juga dengan tangan. Al-muslimun man salimal al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang selamat dari tangan dan lisannya. Jadi di sini para jemaah, anggota badan kita sebagai apa? Sebagai tentara. Ini penjelasan Abu Hurairah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa anggota badan kita itu tangan, kaki, mata, telinga, lisan, semuanya adalah tentara. Siapa komandannya? Hati.
Dan bagaimana anggota badan itu bisa baik? Ternyata tadi dalam hadis qudsi, ya, tidaklah hambaku wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Dan tidaklah hambaku kata Allah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Apa yang wajib? Sholat lima waktu, zakat, puasa, haji, berbakti pada orang tua, ya, tidak zalim pada istri, istri taat pada suami, anak tidak durhaka pada orang tua. Itu semua yang wajib. Nah, itu anggota badan kita, dan itu kembali kepada hati para jemaah. Dan hati bisa mengomando tangan takbir Allahu Akbar. Nah, dari mana hati? Dari ilmu, air kehidupan. Syariat itu artinya air kehidupan. Dalam bahasa Arab, syariat itu maknanya apa? Manba'ul ma', sumber mata air. Ya. Secara bahasa, syariat itu sumber mata air. Nah, sumber mata air, sumber dari kehidupan. Nah, kalau mau hidup, hatinya disiram dengan perintah dijalankan, larangan dijauhi. Surat Al-Anfal ayat 24. Tolong ya, aku salah saya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wallahu ya yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surat Al-Anfal. Allah berfirman bahwa apa? Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika mengajak kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan, ya. Ya, Al-Anfal surat 8 ayat 24. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Ya, ini penting Bapak Ibu. Wahai orang beriman, kalau sudah ada firman Allah wahai orang beriman, maka kita harus pasang telinga. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena akan ada seruan penting. Yaitu apa? Istajibu lillah wa lirrasul. Sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Kapan? Idza da'akum, ketika mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, di sini ya, Ibnu Katsir mengatakan kehidupan apa? Kehidupan hati. Meskipun kata ulama yang lain seperti saya dan juga yang lainnya lebih umum. Karena tidak hanya untuk hati, untuk semuanya kehidupan. Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya, ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Nah, ini kalau Allah berkehendak dipalingkan. Inna quluba ibni Adam kullaha baina isba'in min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati manusia semuanya itu berada di antara dua jemari Allah. Kapan Allah memalingkan? Seperti hati yang satu, kapan Allah memalingkan? Makanya Bapak Ibu doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu, istiqomah. Karena hati memang sebagai apa? Sebagai tolok ukur baik buruknya manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga di sini perlu hidayah. Dengan apa hidayah yang paling besar perannya? Tidak lain tauhid. Nanti insyaallah kita akan bahas. Ya. Ya. Hati menentukan baik buruknya seseorang. Ya. Karena hati adalah sebagai komando. Tadi kalau sudah dapatkan cintanya Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Bagaimana untuk mendapatkan cintanya Allah? Surat An-Nisa soal Imran ayat 31, untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya. Allah berfirman apa?
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Nah, sehingga apa tadi dijaga? Karena kita mengikuti Nabi dengan cara apa? Kita mengaji, kita belajar ilmu. Hati kita biarkan atau kita paskan posisinya seperti gelas. Jangan biarkan terbalik. Apalagi hitam, kotor. Para jemaah, coba kita ilustrasikan ya. Ada sebuah gelas putih bersih, diisi air. Kemudian kita berada di tanah yang lapang, yang tandus, gurun pasir. Ya. Orang-orang haus, pasti dia akan berebut. Ya. Tapi kalau gelas itu terbalik, apalagi berlepotan dengan kotoran manusia, tidak mungkin diisi air, karena akan kotor, najis, dan berbahaya. Jadi hati, gelas ini ibarat hati. Ya. Sementara isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis, ibarat air. Para jemaah, nah, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Quran. Di mana seruan Rasul? Hadis. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika mengajak kalian untuk apa ajaran Allah dan Rasul? Untuk kehidupan kalian. Sehingga kita jangan merasa aman ya kalau sudah kita memiliki apa? Harta, biaya. Itu yang wajar, yang normal, yang halal. Jangan merasa aman. Apalagi hasil dari judi online, apalagi hasil dari pinjol, yang semua mengandung yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini hati kita bagaikan WA, bagaikan bejana. Kemudian yang C, 2C-nya, hati tempatnya untuk mengambil ibroh, ya. Tempat untuk mengambil ibroh para jemaah. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ya. Yang demikian itu ada pelajaran, peringatan bagi orang yang punya hati. Liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati. Surat Qaf, surat 50 ayat 37, dari 36 sampai 37. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Ya. Berapa banyak yang sudah kami musnahkan, kami binasakan, ya, orang-orang sebelum mereka, padahal mereka orang kuat. Kaum Samud, kaum Ad, rumahnya itu gunung yang diukir para jemaah, ya, kuat, tapi dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Mereka sudah kemana-mana. Apalagi sekarang orang merasa sudah ke planet ini, ya, ke planet Mars, ya. Programnya mau ke planet Mars, nanti kalau kiamat mau ke Mars, ya. Programnya siapa itu? Mas Elon, ya. Elon Musk, jadi dibalik jadi Mas Elon ini. Al-Mahis, apakah ada tempat, ya, untuk lari? Tidak ada. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ya, au al-qasama wa huwa syahid. Yang demikian terdapat pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Siapa yang punya hati? Maksudnya apa di sini? Al-aqlu, kata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, di sini adalah al-aqlu,
disebutkan tempatnya. Itu bahasa Arab begitu, ya. Bahasa Arab itu sastranya tinggi, ya, balaghahnya. Dzikrul makan wa yuradu bihi sahibu. Disebutkan tempatnya tapi maksudnya penghuninya. Penghuni hati adalah akal. Ya. Nah, jadi akal di sini, hati ini bisa menjadi apa? Tempat untuk mengambil ibrah, pelajaran. Tapi hati yang mana? Ya hati tentu saja hati yang selamat, qalbun salim. Ya. Hati yang mana? Hati yang putih, qalbun abyad, la tadurruhu, ya. Ya, tidak akan bisa la tadurru fitnatun ba'da matis samawati wal ardh. Tidak akan bisa terpengaruh oleh fitnah apa saja selama langit dan bumi masih tegak, selama dunia masih ada ini. Ini para jemaah rahmat Allah. Karena apa? Karena banyak hati-hati yang tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran. Nabi menyuruh apa? Aksiru dzikraha dibil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat tentang pemutus kelezatan, yaitu kematian. Nah, sekarang ini sangat mudah untuk mengakses berita, mengupdate apa yang terjadi. Terjadi kematian sampai kebakaran sekian orang, kematian karena gempa sekian orang, karena longsor sekian orang, karena banjir bandang. Pertanyaannya, apakah hati kita bisa mengambil pelajaran? Atau hati kita yang biasa mati, mau apa lagi? Para jemaah rahmati Allah, bisakah kita mengambil pelajaran? Misalkan terjadi fenomena alam. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifullah bihima ibadahu. Rawahul Bukhari dan yang lainnya. Nabi bersabda bahwa matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Ini terkait dengan gerhana matahari dan bulan. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, adakah orang yang happy, senang-senang, bahkan selfie ketika terjadi gerhana? Ada tidak? Banyak ada. Padahal itu untuk menakut-nakuti. Terbalik, seharusnya takut, malah bersenang-senang dan gembira. Ya, hati terbalik masalahnya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran. Ini sudah mau terjadi katanya megatrust 4 meter di Jawa Timur dari BMKG, terjadi gempa di Aceh terjadi, di Sukabumi terjadi. Kemudian BMKG mengatakan itu fenomena alam bergesernya lempeng bumi. Kenapa? Kok tidak melihat kepada firman Allah, fakullan akhadnahu bidzambi. Ya, fakullan akhadnahu bidzambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-40. Allah berfirman, masing-masing kami adab karena dosa. Ada yang kami matikan dengan apa? Kami turunkan hujan batu dari langit. Ada juga yang kami matikan dengan suara yang keras dari langit. Nah, sekarang sudah ada itu beberapa tempat fenomena suara keras. Tapi dianggap selalu apa, gesekan ini, gesekan itu. Para jemaah. Ada yang kami tenggelamkan dengan bumi, gempa, longsor, sudah terjadi. Dan juga kami ini tenggelamkan dengan air, banjir bandang. Masa banjir bandang terjadi di gunung? Kan ada yang terjadi di Malang. Iya tidak? Biasanya banjir terjadi di hilir, Pak. Pak Hulu, Pak Hilir, di bawah. Ini di atas. Terjang. Itu berjamaah rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum
yadlimun, tapi mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kalau tadi surah Al-Ankabut ya. Ayat yang ke-40 ya. Kemudian dhaharal fasadu fil barri. Allah berfirman, telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan ya. Surah Ar-Rum ayat 41, surah 30. Kalau Al-Ankabut surah 39. Al-Ankabut surah 29 ya, ayat 40. 29 40. Ar-Rum surah 30 ayat 41 itu. Ya, bisa dilihat di situ. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab-sebab tangan manusia, dosa manusia. Agar apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka perbuat. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya tobat. Nah, mungkin tidak. Ini kalau tadi bencana besar itu skala komunitas. Secara personal pribadi, ya bisa terbalik melihatnya. Dapat musibah, ya, dapat musibah. Dia seharusnya apa? Mengambil ibrah hatinya, tapi malah mencaci maki Allah. Na'udzubillah. Ya Allah, kau zalim. Saya sudah hijrah, saya sudah sholat, sudah haji, sudah ngaji, sudah begini. Kenapa kok datang musibah silih berganti seakan tidak mau berhenti? Ini karena terbalik. Seharusnya orang beriman, sebagaimana Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair." Walaysa dzaka li ahadin la lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman. Kenapa? Karena semua urusannya yang dimiliki jadi baik baginya, dan hal itu tidaklah didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia dapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan kenikmatan yang dia bersyukur jadi kebaikan baginya. Jika dia dapat musibah, dia bersabar, dan itu juga jadi kebaikan baginya. Tapi kalau hatinya terbalik karena tidak dapat hidayah tauhid, dapat nikmat seharusnya bersyukur, tapi kufur. Makanya disebut dengan kufur nikmat. Dapat musibah seharusnya bisa mengambil pelajaran penting, dengan bersabar malah putus asa. Nah, ini para jemaah. Berarti apa? Hatinya terbalik. Kenapa? Karena jauh dari hidayah. Jauh dari hidayah. Kemudian berikutnya hati ya dari sekarang yang ketiga ya. Tadi pertama fenomena terbaliknya hati, yang kedua tadi apa? Kedudukan hati dalam kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu hati diciptakan untuk bersyukur dengan bentuk mempelajari ilmu. Ya, hati diciptakan untuk bersyukur dengan bentuk mempelajari ilmu. Dalam surah An-Nahl ayat berapa itu? 78 ya sana. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Ya, surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum
min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, 78 betul. Ya. Surat An-Nahl surat 16. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, tidak pernah ada ceritanya bayi lahir langsung bisa setir pesawat, ada Bu ya. Tidak ada seorang bayi lahir langsung bisa adzan. Tidak ada bayi langsung bisa sholat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun. Ya. Baru wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah menciptakan, menjadikan untuk kalian apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Supaya apa? Bersyukur. Ya, supaya bersyukur. Bentuk syukurnya perpaduan tiga: pendengaran, penglihatan, hati. Hati itu adalah tempatnya akal. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, orang ya ketika ada keterbatasan pandangan, tidak bisa melihat, itu dia harus berusaha untuk memahami data yang dia terima dengan telinga dan hati, berat. Begitu juga dengan orang yang punya keterbatasan pendengaran alias tuli, bisa melihat, juga perlu upaya besar untuk memahami dan mengolah data. Apalagi orang yang hilang akal, meskipun pendengarannya ada, penglihatannya ada, hilang akal, bisa telanjang di jalan alias gila. Nah, kita diberi oleh Allah Ta'ala 3 perangkat: pendengaran, penglihatan, akal. Bagaimana bisa bersinergi, bekerja sama dengan baik? Untuk apa? Untuk memahami apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini dalam rangka bagaimana kita mensinergikan antara 3 fasilitas yang Allah berikan, berupa pendengaran, penglihatan, dan akal, hati, supaya bersyukur. Ya. Kalau tidak, maka apa? Diancam oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Ya. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Surat Al-A'raf 179. Ya, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari apa? Jin dan manusia. Apa alasannya? Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbun, punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Berikutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Bahkan mereka seperti binatang ternak. Ya. Binatang ternak, bahkan lebih berat daripada binatang ternak para jemaah. Ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang yang lalai. Nah, oleh karena itu mari, ini ancamannya. Ancamannya kalau kita tidak mau menggunakan petunjuk. Kalau ayat tadi surat apa? An-Nahl 78 apa? Karunia Allah berupa 3 fasilitas dalam mengolah data. Ya. Nah, 3 fasilitas ini cuma data-data internet yang dipakai untuk mengolah data. Keluarnya apa? Pinjol. Keluarnya apa? Ya, judi online, ya. Ya.
masjid. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah di masjid. Ya. Kemudian mereka membacakan ayat Allah dan dipelajari antara mereka kecuali turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan disebut namanya di sisi Allah SWT. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fata'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilafud dzikr." Wa fi riwayat majlisul ilm, wa fi riwayat al-masajid. Kalau kalian melewati taman-taman surga, ya, maka singgahlah. Apa itu taman surga? Halaqah dzikr, majelis ilmu, masjid, ya. Jadi jangan hanya ke taman safari saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi cuma taman galaksi. Taman surga. Taman surga. Ini datang di situ. Nah, kita gunakan ketiga fasilitas ini untuk memahami ayat Allah. Kalau tidak, maka ancamannya surat Al-A'raf ayat berapa? 179. Disebut sebagai apa? Binatang. Ulaika kal an'am, seperti binatang, ternak. Insya Allah tahu kita semua, kambing, sapi, ayam digemukkan untuk apa? Untuk disembelih dan dimakan. Balhum adhal, bahkan lebih, ya, lebih parah daripada binatang ternak ini. Jadi mari hati kita jadikan sebagai alat, ya, karena ini komando, mengkomando mata, mengkomando telinga, mengkomando tangan, kaki, semuanya agar bersinergi. Untuk apa? Sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian datang ke sini, kalau tidak ada dalam hatinya, tidak mungkin menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, mengomando mata untuk melihat, ya, catatan yang dicatat, mengomando telinga untuk mendengarkannya, mengomando kaki untuk berjalan ke masjid, tangannya untuk menulis, tangannya untuk menyetir, semuanya itu dalam hati kita, Pak. Kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak mungkin itu terjadi. Dan mudah-mudahan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, ancaman bagi hati yang tidak mau mempelajari ilmu. Tadi sudah kita dengar bersama, yaitu dalam surat Al-A'raf 179. Itu ancamannya, dan cukup ancaman itu bagi kita sudah cukup, ya. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, bal hum adall. Sungguh kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi memang kita para jemaah, ya, potensi untuk digoda sama jin, ya, sebagaimana Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang memberikan bisikan ke dalam hati manusia ini. Ya, jadi setan juga bertengger, kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Idza dzakara khanas wa idza ghafala waswasa." Setan itu bertengger di hati manusia. Ya. Kalau manusia itu berzikir pada Allah, dia sembunyi. Makanya disebut dengan bisikan yang bersembunyi. Kalau dia lalai, maka waswasah akan memberikan bisikan. Bisikan hati kita, nafsu kita ini para jemaah. Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyaya illa innallaha aliya alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda,
masing-masing kalian kecuali diberi korin berupa jin dan malaikat. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Tapi sesungguhnya Allah telah menolongku atas pengaruh bisikan jin tersebut, sehingga dia apa? Aslam, masuk Islam. Aslam, tunduk. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga tidak menyuruh aku korin jin kecuali menyuruh kebaikan. Makanya Nabi dapat gelar maksum. Ketika berbuat salah dijaga sama Allah Ta'ala. Beda dengan kita, meskipun namanya maksum, juga banyak nggak sholat. Maksum merokok. Itu para jemaah. Jadi kita ada potensi untuk dibisikkan itu. Apa yang kita hadapi? Pertama, potensi jin. Kedua, nafsu kita. Dalam surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Surat 12 ayat 53. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Amarah siwa kubalamu, selalu dan banyak menyuruh kepada keburukan. Ditambah setan, jin dan manusia. Setan itu dari jin dan manusia. Ya. Dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan, ya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Al-An'am 112, ya. Ibu-ibu tolong yang ada speakernya dibacain terjemahannya terakhir, nanti sebelum terakhir. Masih ada satu poin terakhir ya, yang jadi tema kita. Tolong dibantu baca terjemahannya. Surat Al-An'am 112. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Ibu-ibu ada yang bawa mikrofon atau bapak-bapak dibantu baca terjemahannya. Bapak-bapak bisa dibantu baca terjemahannya. Surat Al-An'am. Ini ada mikrofon. Ibu-ibu boleh, silakan ibu-ibu. Boleh, gak apa-apa. Tanya langsung juga boleh. Para sahabiat tanya langsung pada Nabi. Boleh. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Iya. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan itu bisa jin dan manusia. Ya, setan itu maknanya apa? Dari kata syatona. Apa syatona itu? Allati ba'da 'anir rahmah, yang jauh dari sifat kasih sayang. Sehingga gangguan itu selain nafsu secara internal, secara eksternal, setan dan manusia. Apa yang dibisikkan ke dalam hati, dalam dada manusia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa membisikkan dalam dada manusia. Apa dada? Nafsu dan hati kita. Dari jin dan manusia. Nah, oleh karena itu, hafalkan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya takwanya. Karena apa? Bisikan yang diilhamkan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi Allah bersumpah, demi
nafsu dan yang meluruskannya. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu fujur dan takwa. Fujur buruk dosa, takwa kebaikan. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Nah, makanya ada jin dan malaikat. Malaikat tinggal tergantung kuat mana itu para jin. Ya. Nah, makanya terakhir ini supaya kuat, yaitu poin terakhir yang kelima, tauhid yang benar akan menentukan hidayah bagi hati. Tauhid yang benar akan menentukan hidayah bagi hati. Terdapat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. 11, ya betul 11. Ya, itu apa? Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbahu, wallahu bikulli syai'in alim." Ya. Ya, surat At-Taghabun ayat 11. Nah, tolong Ibu bacakan dulu artinya. Terakhir nanti kita buka tanya jawab. Silakan. Surat At-Taghabun, surat yang ke surat 64 ya. Ayatnya 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Inilah ayat yang kita jadikan tema pada kesempatan ini, yaitu apa? Tauhid yang benar, ya, peran tauhid untuk hidayah hati. Ya. Surat At-Taghabun ayat 11. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ma asaba min musibatin, tidaklah ada musibah kurang ya. Ma asaba min musibatin, ya ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Coba diulang lagi. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini tidak ada musibah yang menimpa. Pertanyaan saya, selama ini konotasi kita ketika mendengar lafaz kata-kata musibah itu konotasi positif apa negatif? Selalu negatif. Padahal yang namanya musibah itu bisa enak dan tidak enak, sehat dan sakit, kaya miskin, itu semua musibah. Ya, seperti hadis tadi, ya, idza asabatu sarra syakara, idza asabatu sarra syakara. Kalau dia ditimpa musibah, asaba, makanya ayat mengatakan apa? Ma asaba bi musibatin. Ya, idza asabatu sarra syakara, maka ada khairan lah. Ya. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau timpa musibah dharra yang tidak enak juga bersabar. Jika timpa musibah yang enak dia bersyukur. Jadi musibah itu selalu enak dan tidak hanya yang tidak enak saja. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Ketika dapat musibah enak, kalau dapat hidayah dia bersyukur. Kalau tidak dapat hidayah, dia kufur. Dapat musibah tidak enak, ketika dia mendapatkan sakit atau kerugian atau apa saja, seharusnya sabar, tapi dia marah. Ya, kepada Allah Taala. Man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa ridho, dapat ridhonya Allah. Barang siapa marah, kita dapat musibah yang tidak nyaman, maka dapat kemarahan Allah. Karena hatinya tidak dapat hidayah, maka menilai sesuatu terbalik semua. Nah, terbaliknya sesuatu itu, ya, kalau kita bicara global, ya, yang bulat, ya, dia akan berputar sesuai dengan berapa derajat. Maka, ya, ketika pas, misalkan bentuk pohon, bentuk wajah, kalau dia pas, ya,
koordinatnya apa 180 apa 360 ya, terserah. Dia bergeser demi sedikit bisa terbalik tergantung hidayah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada seorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah kasih hidayah dalam hatinya. Ini kata kuncinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Iman kepada Allah tidak mungkin benar kecuali dengan 3 macam tauhid. Apa saja? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu pun ada orang mengatakan itu trinitas. Bagaimana? Ya. Buka surat Maryam ayat 65. Allah berfirman apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia adalah Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah dan kokohlah dalam menyembah Allah. Itu namanya tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Itu namanya tauhid asma wa sifat. Masa dikatakan trilogi, trinitas, ya? Dan Al-Quran dan hadis semuanya mengandung itu. Quran mengandung 3 macam tauhid, ya. Dan kalau ada orang bertanya itu bid'ah, Nabi tidak mengajarkan 3 macam. Pernah tidak tahu berapa rukun sholat? Ada yang berpendapat 17, 15, 14. Dari mana? Nabi tidak mengajarkan juga rukun sholat sekian. Dari mana? Mimbabil istidrak namanya, yaitu apa namanya, dari studi pustaka. Bagaimana para ulama ya mengkaji itu, kemudian memberikan kemudahan dalam mengajarkan kepada kaum muslimin, ya. Nah, ini artinya apa? Kembali lagi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah, maka apa? Diberi hidayah hatinya. Dan iman kepada Allah tidak mungkin bisa sempurna, bisa baik kecuali dengan 3 macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tentu pada kesempatan ini bukan waktunya untuk menyampaikan detail masalah itu. Tinggal kita semua harus mencari. Terakhir, ya, saya sampaikan surat An-Nahl, ya. Nanti boleh saya tambah waktunya 10 menit dari jam 11 untuk pertanyaan atau 50 menit. Terakhir, surat buka An-Nahl 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Tolong dibacakan artinya. Surat 16 ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya. Sesungguhnya setan, surat 16, surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Silakan. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Ya, 100. Ayat 100-nya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Nah, di dalam ayat 99 Allah menjelaskan innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan tidak bisa memberikan pengaruh. Sultan itu sultan, kekuasaan. Dan kekuasaan itu pasti punya pengaruh. Pengaruhnya kalau
kalau setan menjerumuskan. Sehingga terjemahnya ada 3. Tidak punya kekuasaan, 1. Ada juga terjemah berbunyi tidak punya pengaruh. Ada juga terjemah berbunyi tidak bisa menjerumuskan. Siapa yang tidak bisa mengaruhi, yang tidak bisa diganggu setan? Orang beriman dan orang bertawakal. Lihat terjemahannya dulu. Pertanyaan saya kepada jemaah yang hadir, Anda beriman atau tidak? Beriman atau tidak, Bu, Pak? Bertawakal pada Allah atau tidak? Sudah bebas dari pengaruh setan atau belum? Apakah ayatnya salah? Nah, ini perlu penjelasan. Itu ya. Tadi Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah pada hatinya. Sehingga apa? Bebas dari pengaruh setan. Nah, ibu bilang, ya, bapak-bapak nggak berani jawab. Berarti bebas dari pengaruh setan ini. Ya, beriman iya, bertawakal pada Allah ya. Ternyata belum bebas dari pengaruh setan. Apa jawabannya? Bukan ayat yang salah, ya, tapi maksudnya pengaruh setan bergantung kepada tingkat iman dan tingkat tawakal. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika disebut nama dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah, bukan satu ayat, betul ya Mas? Ayat. Nah, tadi kita berapa ayat kita pelajari? Nanti ada kajian berapa ayat kita pelajari? Bertambah iman. Nah, disinilah ya, ketika kita berusaha untuk menambah iman, ya, dengan tauhid. Tauhid dulu, wa may yu'min billah. Barang siapa beriman kepada Allah, berarti apa? Tentang tauhid. Ya. Barang siapa yang benar tauhidnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati. Oleh karena itu Nabi maksud para iman sempurna. Kalau kita tidak sempurna, ya, lihat bagaimana imannya Bilal dengan kita. Imannya Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya, imannya Umar mengeluarkan separuh dari hartanya. Mereka bersedia untuk berjuang untuk Islam. Itu semua karena iman. Ya. Dan tentu saja kita datang kembali karena iman. Allah Ta'ala berikan jalan untuk bisa kita mengaji para jemaah. Nah, kita terus meningkatkan keimanan kita dengan apa? Dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Dan itu para ulama berlomba-lomba untuk membuat, ya, menyusun kitab untuk menjelaskan pada kita. Di antaranya kita bertauhid dengan banyak syarat. Di antaranya Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid, saya syarah di tempat saya, ya, di Bekasi di Solihin. Kemudian juga ada Fathul Majid, syarat kitab tauhid. Ada Al-Qaulus Sadid, ya, saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Fathul Majid, ya, saya Hasan, ya, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahab. Juga ada Al-Qaul Mufid, syarat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka ini perlu untuk dikejar di mana ada kajian itu. Untuk nambah apa? Iman. Supaya apa? Dapat hidayah. Tujuannya agar hati kita istiqomah, tegak, tidak melenceng. Apalagi saya terbalik, ya. Pertama terbalik. Kalau dia dapat hidayah terus, maka dia akan tegak begini. Ya. Kalau global dibalik misalkan, ya, berapa derajat, sampai terbalik. Demikian dalam hati, ya, dalam hati. Maka banyak orang yang murtad. Kenapa? Karena hati terbalik. Itu pun bangga, murtad bangga, dipamerin. Makan babi, Bismillah. Coba Bismillah coba. Dipamerin lagi. Ini apa? Karena terbalik. Nah, hati akan sedikit demi sedikit terbaliknya. Mari kita tetap biar istiqomah, lurus hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akan memang biasanya dengan ada tanya jawab, silahkan. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Amin. Semoga antum semua dan yang bertanya. Salat qabliyah zuhur dilakukan dua-dua atau langsung 4 rakaat? Dua-dua, ya. Dijelaskan dalam hadis, qiyamul lail masna masna. Salat malam dua-dua. Begitu pula qiyamun nahar masna masna, dua-dua, ya. Bukan 4 sekalian langsung, tapi dua-dua. Apakah penghuni surga dan neraka sudah ada? Ya tentu belum, ya. Tapi neraka dan surga sudah ada, ya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, ya. Ibu yang bertanya bisa dibuka tadi hadis, ya. Surat Al-Imran 133, ya. Nah, tapi neraka ditampakkan kepada Fir'aun, ya. Kepada Fir'aun, ya. Setiap pagi dan sore ditampakkan, ya. Surat, saya lupa kacamata. Surat Ghafir ayat 46, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun, belum dimasukkan, ya, pagi dan sore, ya. Tadi Al-Imran berapa? 133. Ini surat Ghafir 46. Ya, surat Ghafir 46. Jadi kalau penghuninya belum, kenapa? Karena pertama kali yang masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bacakan hadis yang mudah-mudahan saya dapat, ya. Yang pertama kali masuk surga, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sabda Nabi, ya. Beliau bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah, ya. Fastaftih fayaqulu al-khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu laka umirtu la aftah li ahadin qablaka." Ya. Hadis Anas, sahih hadisnya. Nabi bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku minta dibuka. Lalu penjaga surga bertanya, siapa engkau? Aku jawab, aku Muhammad. Penjaga surga mengatakan, untukmu, ya, aku diperintahkan tidak aku buka untuk seseorang sebelum engkau." Nah, berarti kan belum, ya. Nanti dia kiamat, ya. Jadi penghuninya belum. Loh, mungkin bertanya, kok Nabi ditampakkan? Namanya ditampakkan, bukan harus penghuni surga ada penghuninya, penghuni neraka ada penghuninya. Tidak, ya. Gitu. Paham, ya? Tapi kalau diciptakan iya, akidah Ahlussunnah iya, sudah diciptakan. Karena surga nanti di hari kiamat. Sekarang belum hari kiamat. Saudara saya sudah kecanduan judi sampai pinjam online dan jumlahnya banyak. Bagaimana untuk memberitahunya? Ya, jadi kalau ada kemungkaran memang harus diingkari, Bapak Ibu, ya. Dan kalau sudah seperti ini memang perlu kehatian yang ekstra. Kenapa? Karena biasanya orang seperti ini sensinya tinggi. Ya, orang yang kalah judi online itu sensinya sangat tinggi, mudah emosi, ya. Sehingga jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau dia berani dia menyerang, kalau tidak berani dia bisa putus asa dan bisa mengakhiri dirinya. Alhamdulillah. Oleh karena itu hati-hati, ya. Apa langkah pertama? Tidak lain adalah doa. Pernah cerita nyata ini, Syekh Rozak cerita, ya. Ada orang Afrika ketika di depan Ka'bah dia
Allah kabulkan anak. Nah setelah itu sekian lama datang lagi, ya umrah atau haji dekat Ka'bah. Ya Allah, matikan anak saya. Dikasih anak satu, tapi minta dimatikan. Loh, polisinya tahu loh. Bukankah kamu dulu 18 tahun yang lalu? Sekarang kok ingat sama dia? 18 tahun. Bukan kamu 18 tahun yang doa di sini minta anak. Kok sekarang kamu minta anaknya dimatikan? Iya, anak saya tuh, waduh, luar biasa nakalnya, suka dengar keras, udah gak mau berbakti. Kamu salah 2 kali. Ya, pertama kamu minta anak, tidak minta anak soleh. Yang kedua, minta anak dimatikan. Salah 2 kali kamu. Akhirnya taubat, minta ya Allah, rubahlah saya jadi yang baik soleh. Pulang anaknya taubat. Gitu. Ya Allah kabulkan. Jadi yang meremehkan doa. Sampai Nabi bersabda, yas'al ahadukum ya rabbahu hajatahu kullah hatta syasya naqlin idza qata'a. Rabbul Najah dari Anas bin Malik. Dalam kau minta pada Allah semua keperluanmu, hatta tali sandalnya putus, minta pertolongan pada Allah. Apalagi masalah yang lain, jangan remehkan. Pasti Allah kabulkan. Dan di antara 3, ya. Pertama, Allah kabul sesuai dengan permintaan kita, atau disimpan nanti di akhirat, yang di zaman panjang. Yang ketiga dapat diselamatkan dari musibah yang akan menimpa. Paling tidak berdoa saja sudah beribadah. Doa ibadah, doa ibadah, tauhid. Jadi setiap apa kita doa, minta pada Allah. Enak hati itu para jemaah. Ya, kenapa? Karena senantiasa menyambung dan menghubungkan dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, kita saja punya bos baik misalkan. Dikit-dikit bos tuh kasih bantuan, sedikit, pokoknya perhatian. Wah, kita tergantung, ya enak tuh. Wah, ini bagaimana dengan Allah? Napas kita, ya saya pernah ya pakai oksigen. Tabung gede-gede Pak, ya sampai berapa hari pun sebulan, ya itu kalau saya bayar sekarang kita napas berapa itu, ya demikian. Aduh ini baca ini. Tolong minta bantu dibaca Mas, panitia. Di kecil saya minta maaf nggak bawa kacamata. Bismillah, Ustadz, bagaimana sikap kita terkait keluarga yang masih melakukan tahlilan? Apabila tidak membantu dari sisi materi atau tenaga, ibu anak bisa marah. Di satu sisi ingin berbakti, tapi apabila bertabrakan dengan syariat, itu bagaimana? Syukran, jazakallah khairan. Iya, pertama orang tua seandainya menyuruh kesyirikan, maka tidak ditaati, tapi tetap berbuat baik. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqman, ya. Allah berfirman, kalau orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan taati. Ya. Surah Luqman ayat 15 masalah, ya. Surah Luqman ayat 15, ya. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati, tapi tetap berbuat baik pada kedua orang tua. Ini penting, ya. Nabi juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ya. Ketaatan hanya yang baik. Nah, bagaimana menyikapinya? Pertama, perhatikan dulu nasihat dari Al-Hasan Al-Basri antara mudaroh dan mudahanah. Mudahanah itu sikap baik kepada sesama manusia dengan mengorbankan nilai agama. Itu dilarang. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mau Muhammad, kalau kamu mudahanah, mengalah, mereka juga mau. Makanya orang musyrik Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun. Barter. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Adapun mudaroh, sikap baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan agama atau menukar dunia untuk kepentingan agama. Nah, oleh karena itu
dalam kasus seperti ini, ya, ketika kita memang yakin tidak ada tuntunan syar'i, maka kita sampaikan dengan baik kepada orang tua, tetap dengan doa pertama, sampaikan dengan baik, ya, kalau perlu buat alibi, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak ada tuntunan syariatnya. Karena Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan bersama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bikin alibi, ya. Satu saat mungkin ibu yang bertanya bisa kasih hadiah yang sekiranya tidak untuk itu, bisa kirim kulkas atau kirim apa, ya, alat masak yang bagus nantinya. Itu, maaf kemarin lagi ada acara sama keluarga suami, kan bisa, ya, dan bikin acara, datang keluarnya juga acara, tidak bohong, seperti itu, ya. Terakhir, tolong ini dibacakan. Tinggal 4 menit lagi, tambah 15 menit. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana saya punya akun di salah satu yang disalahgunakan sama orang lain buat utang pinjol, dan orang tersebut nggak mau membayar. Saya yang dikejar-kejar, gimana Ustaz? Apakah saya harus membayarnya sedangkan saya buat makan tiap hari saja susah-susah? Saya nggak tahu kalau akun saya disadap orang lain. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya, ini ada punya akun yang dipakai orang disalahgunakan untuk pinjol, ya. Nah, kalau memang betul seperti itu, ya, tidak masalah tidak bayar, ya, karena bukan yang utang. Seandainya ada orang tidak tahu kalau pinjol itu mengandung riba, lalu dia bayar pokoknya, nggak bayar bunganya, sudah nggak masalah, nggak apa-apa, ya, demikian. Nah, apalagi memang disalahgunakan, ya. Oleh karena itu, banyak doa kalau keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw ajhala aw yujhala alayya aw adlama aw drama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, Kau berlindung pada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi orang, ya. Jadi berlindung pada Allah dari apa? Dari kejahatan, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Ya, disuruh apa? Waspadalah, waspadalah, gitu ya. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, sekarang ini zaman seperti itu, harus hati-hati. Dan memang doa, banyak doa. Kalau bisa, ambil doa-doa yang maksud dari Nabi, usahakan Quran dan Sunnah. Kalau memang tidak bisa, minta pada Allah dengan bahasa sendiri, silakan. Dengan tawassul, asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak mudah dikibulin sama orang pada zaman sekarang itu. Penipuan-penipuan begitu banyak. Kalau kita tidak dekat kepada Allah Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Sekarang bencana terjadi begitu mudahnya. Nabi melihat awan, beliau akbar, takut, mundur, maju mundur, keluar rumah, masuk rumah. Sampai saya bertanya, kenapa ya Rasul? Orang senang kalau ini hujan. Kenapa? Dulu di zaman kaum A, mereka melihat awan, ternyata apa? Bencana besar yang terjadi. Dan sekarang bencana begitu mudahnya. Oleh karena itu, kalau kita kembali pada Allah dengan tauhid, ketika melihat awan seperti ini, melihat angin, Allahumma inni as'aluka khairaha wa as'aluka khaira ma fiha wa khaira ma unzilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma unzilat bi. Ad-du'a wal ibadah, doa ibadah tauhid. Apa? Ya Allah, aku minta kebaikan angin, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang dihempas oleh angin. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang dihempas oleh angin. Banyak pohon tumbang, ya, nimpa mobil, nimpa motor. Ya, semoga Allah kabulkan doa sehingga kita bebas. Seandainya Allah takdirkan, ya, kita doa Allah takdirkan ditimpa, insya Allah husnul khotimah, itu kita harapkan. Kita selamat dengan baik. Seandainya tidak, Allah Maha tahu takdir kita, ajal kita, tapi berakhir dengan husnul khotimah.
Jangan sampai negara kotor, miras seperti anak kita para jemaah, 7 orang yang nyemplung di kali kan, itu kan di kita itu. Coba mati apa itu coba? Ya, karena tidak dapat hidayah hati. Nah, mari kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah hati. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau saya tergesa-gesa karena kejar setoran ya, sampai udah jam 11.15, jam 11 harus berakhir, minta maaf. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.